Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa. Kau Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh ada karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya kalau kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami sampai detik ini, sampai hari ini. Artinya sampai masa tua kami, kebaikan Tuhan akan terus melimpah dalam kehidupan kami. Kalau ada kebaikan Tuhan, hidup kami pasti diberkati. Kalau ada kebaikan Tuhan, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, semuanya juga pasti diberkati. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Bahkan di tempat ini Tuhan, dengan ucapan syukur kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Tuhan, kami doa biar kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya di mana hati Tuhan disenangkan, ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, di situ pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya Tuhan, setiap kami yang memuji menyembah nama Tuhan dimanapun kami berada, baik yang ada di tempat ini maupun yang terhubung melalui live streaming, kami doa dari mimbar ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami siap, kami rindu untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kau Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami Tuhan bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman bagaikan jatuh di tanah yang subur, yang bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar. Kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman sore malam hari ini, urapan-Mu mengalir Tuhan. Sucikan, layakkan hamba-Mu ini, tutup bungkus hamba di balik kaki salib-Mu. Terus berikan kerendahan hati, biar kiranya Tuhan oleh apa yang kami kerjakan, nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Bukan hamba-Mu ini yang nampak, tapi Tuhan yang nampak. Hamba semakin kecil, Tuhan semakin besar. Kemuliaan hanya buat Tuhan. Bahkan kami mau berdoa, biar kiranya semua yang disampaikan berasal dari isi hati Tuhan. Karena isi hati Tuhan, sesimpel apapun kalimatnya, sesederhana apapun kata-katanya, tapi pasti memberkati karena ada kuasa. Sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya pasti pulang bawa berkat, bawa sukacita, bawa sorak-sorai dari surga. Berbicaralah, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk buat saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Yang ada di lantai 2, shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya percaya dalam Tuhan selalu ada sukacita yang luar biasa. Dan di mana ada sukacita, pasti ada senyuman di wajahnya. Haleluya. Yuk sama-sama saudara malam hari ini boleh berikan senyuman dulu sama kanan kirimu. Yang di rumah juga bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk jumpai kanan kirimu, depan belakangmu, bagikan sukacita Tuhan. Jangan malu-malu saudara, karena sukacita Tuhan melimpah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, senang bisa jumpa saudara. Luar biasa semangatnya, walaupun parkiran susah, tapi semangat cari Tuhan luar biasa. Saya mau bilang saudara, kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, makanya semangat sukacita. Tapi yang ngomong ada semangat. Sekali lagi, sama-sama bilang sama kanan kirimu, semangat sukacita. Kamu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk saudara yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh. Tanda pengakuan iman kita terhadap firman Tuhan. Yuk sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan amin. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Yuk sama-sama kita buka kitab kita Amsal. Pasalnya yang pertama satu ayat saja, yaitu di ayat yang ke-7. Yang akan menjadi ayat pembuka kita. Saudara, ayatnya yang ke-7 sekaligus sedikit dari pembahasan, dasar pembahasan kita. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7 yang sudah di sana. Boleh bilang haleluya. Haleluya, mantap semangatnya. Yuk sama-sama kita baca 3 ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina apa? Sekali lagi 3 ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tema khotbah saya hari ini saudara, boleh munculkan di layar. Kalau saudara follow Instagram, Facebook saya, pasti belum tahu karena saya nggak share di sana.
Lemes banget ya. The fear of God atau bicara tentang takut akan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya takut akan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya takut akan Tuhan. Amin. Nah, bicara tentang takut akan Tuhan, saudara, ini merupakan satu kalimat yang seringkali mungkin saudara dengar. Bicara tentang takut akan Tuhan, ini mungkin seringkali adalah sebuah kalimat yang sering ada di dalam perbincangan saudara dan saya. Atau bicara tentang dalam lingkungan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, saudara. Nah, akan tetapi yang saya temukan adalah takut akan Tuhan ini, saudara, seringkali mispersepsi, saudara. Banyak orang bicara tentang takut akan Tuhan, tetapi sayangnya banyak di antara mereka yang salah pemahaman tentang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang Kristen, banyak orang percaya ketika bicara tentang takut akan Tuhan, mereka menyamakan takut akan Tuhan sama dengan takut akan suasana yang mengerikan. Takut akan Tuhan mereka samakan dengan takut akan yaitu akan kegelapan contohnya saudara. Bahkan misalnya contohnya tentang binatang buas, saudara takut akan binatang buas. Saya mau bilang saudara, ketakutan yang dirasakan, saya mau bilang saudara, ketika itu bicara tentang karena kegelapan, karena binatang buas, atau karena situasi yang menakutkan, saya mau bilang saudara, itu sangat berbeda dengan Alkitab, apa yang Alkitab katakan tentang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena reaksi yang akan muncul ketika bicara tentang ketakutan akan keadaan yang gelap, keadaan yang menakutkan atau binatang buas, maka kita akan cenderung untuk apa? Menghindari. Kita akan cenderung untuk menjauhi, saudara. Tetapi yang Alkitab katakan bicara tentang takut akan Tuhan di sini, saudara, adalah bicara tentang suatu perasaan yang bicara tentang hormat, kagum, dan begitu mengasihi Tuhan. Jadi kalau tadi takut akan hal-hal yang lain itu, saudara, jadi kita ingin menghindari, tapi takut akan Tuhan akan membuat kita makin rindu, makin punya keinginan untuk dekat dengan Tuhan, saudara. Nah, dan saya mau bilang, saudara, ketika kita takut akan Tuhan, maka ada dampak yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, dampak. Amin. Kita akan ke sana, saudara. Tapi saya mau ajak saudara dulu untuk melihat apa ciri orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengidentifikasi apakah kita ini orang yang hidupnya takut akan Tuhan atau tidak. Itu kenapa saya bagi dua bagian besar, saudara. Yang pertama tentang ciri dulu orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua baru dampaknya. Yang pertama, apa ciri orang yang takut akan Tuhan? Saya beri poin yang pertama, saudara, di bagian yang pertama. Ciri orang yang takut akan Tuhan yang pertama adalah orang yang takut akan Tuhan. Adalah orang yang percaya bahwa apapun yang Allah perbuat bagi dirinya adalah untuk kebaikan. Secara simpelnya adalah bicara tentang begini. Orang yang takut akan Tuhan, ciri yang pertama adalah orang yang percaya akan rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, percaya akan rancangan Tuhan. Amin. Jadi orang yang takut akan Tuhan, yang pertama cirinya adalah dia percaya akan rancangan Tuhan. Kalau saudara pelajari Ayub, Ayub disebutkan orang yang takut akan Tuhan. Dan kita bisa melihat, karena dia orang yang takut akan Tuhan, sehingga apapun yang dia alami, saya mau bilang saudara, yang dialami oleh Ayub bukanlah masa yang mudah. Yang dialami oleh Ayub adalah keadaan yang berat. Dia kehilangan segalanya, bahkan dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan istrinya, dia kehilangan semua yang dia miliki. Tapi saya mau bilang saudara, dia tidak menjadi kecewa, dia tidak menjadi sakit hati sama Tuhan, dia akhirnya tidak jadi kepahitan sama Tuhan, tetapi dia tetap hidup dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia mengerti bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk kebaikan. Dan saya mau bilang saudara, semua itu adalah buah dari karena dia hidup takut akan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita hidup takut akan Tuhan, saya mau bilang saudara, kita ada dalam posisi mengalami kedekatan dengan Tuhan. Ketika kita bicara tentang hidup takut akan Tuhan, napas dulu. Tegang semua. Saya udah tegang, saudara juga tegang. Makanya sebelum ke gereja makan malam dulu. Supaya ada semangat. Kayaknya banyak utang semua. Memang saya ya mohon maaf ya. Saya memang gak bisa dipungkiri. Kalau ngelihat jemaat responnya di tanggal-tanggal tua macam begini memang beda. Iya. Saya kan khotbah di Tiberias sudah lama. Saya udah bisa ngebedain mana jemaat respon di awal-awal bulan sama di akhir-akhir bulan begini. Waduh. Makanya saya pengen request sebenarnya cuma pengen khotbah di awal bulan. Iya, karena kalau di awal bulan jemaat tuh amin, haleluya, praise the Lord. Coba tanggal-tanggal tua begini lemes banget. Iya, kan banyak jemaat Tuhan gajinya 15 koma.
Amin, amin. Tanggal 15 udah koma maksudnya. Lemes-lemes banget. Makanya sih, sekalipun nahadong hepeng, semangat dong. Amin. Mantap, ini ciri-ciri orang memang nahadong hepeng betul ini. Saya mau bilang saudara, karena bicara tentang takut akan Tuhan adalah bicara tentang kita punya kedekatan dengan Tuhan, bicara tentang kita ada dalam Tuhan. Sehingga apa? Kita akhirnya punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Ayub ada dalam posisi itu. Dia dihadapkan pada keadaan yang berat. Dia dihadapkan pada masa-masa yang sukar. Tapi saya mau bilang, dia tetap percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidupnya. Amin. Itu kenapa saya mencatat di sini, saudara. Penting bagi setiap kita. Ciri yang pertama, orang yang takut akan Tuhan adalah tetap percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terindah. Yang kedua, apa ciri orang yang takut akan Tuhan, saudara? Saya mencatat di sini, saudara. Ciri orang yang takut akan Tuhan adalah tetap bersyukur dalam segala hal. Sama-sama bilang sama saya, tetap bersyukur dalam segala hal. Amin. Ini apa? Ini buah dari karena dia punya kesadaran bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk kebaikan. Sehingga dia mampu tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Kalau bicara tentang bersyukur dalam keadaan yang enak, keadaan diberkati, semua bisa. Tapi bagaimana ketika harus bersyukur di masa-masa sukar, saudara? Ketika nahadong hepeng, ketika yang namanya ada dalam rumah tangga yang sedang terguncang, ketika yang namanya ada dalam perusahaan yang sedang terguncang, bisnis yang sedang terguncang, apakah kita bisa mampu bersyukur? Saya mau bilang saudara, kesadaran akan rencana Tuhan selalu indah, membuat orang yang takut akan Tuhan selalu mampu bersyukur dalam setiap keadaan. Sekalipun mungkin bisnisnya lagi goncang, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, aku percaya di balik bisnis yang sedang terguncang ini, Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Sekalipun mungkin rumah tangganya sedang tergoncang, dia tetap bisa bilang, terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Aku percaya ada rancangan berkat Tuhan di balik rumah tangga gue yang sedang tergoncang ini. Aku percaya di balik goncangan rumah tangga ini ada berkat yang Tuhan sediakan buat rumah tanggaku. Terima kasih Tuhan. Itu baru orang takut akan Tuhan. Sekalipun mungkin suaminya pelitnya bukan main. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur buat suamiku yang pelit itu minta ampun. Ini istri yang takut akan Tuhan. Karena aku percaya di balik semua ini Tuhan sementara mengajarkan aku untuk bisa memanage keuangan yang seiprit itu. Ada ibu-ibu ketawa sambil nangis. Itu aku. Bersyukur. Tapi saya bilang tolonglah Pak. Jangan keterlaluan bapak-bapak. Kalau kau punya istri Pak, jangan pelit-pelit sama istrimu Pak. Saya selalu bilang, hey suami diberkati itu gak lepas dari doa istri. Tuh yang amin ibu-ibu memang. Ada aura-aura pengharapan di dalamnya. Tapi gak apa-apa, ibu-ibu harus tegas. Ingatkan suamimu. Karena banyak suami-suami kerja diberkati lupa sama istri saudara. Padahal istri tiap malam berdoa, Tuhan berkati suamiku. Ketika dia diberkati, dia malah berkati istri orang lain. Berdosa. Berkati istrimu Pak. Karena saya mau bilang saudara, berkat suami gak lepas dari doa istri yang selalu mendoakan. Saya mau bilang saudara, ayo. Suami-suami, kalau punya kesempatan berkati istrimu. Mana amin yang tadi? Hilang. Berkati. Dan saya mau bilang ya, ini saya gak pernah bagikan di tempat lain. Baru di SCBD sama di sini. 3 kunci kebahagiaan istri. Suami-suami dengar. Istri-istri jangan dengar. Tutupi. 3 kunci kebahagiaan istri. Yang pertama, kunci rumah, kunci mobil, sama kunci berangkas. Kasih semua ke dia. Sukacita itu istri, saudara. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun suami pelit. Oh Tuhan, kalau orang takut akan Tuhan, aku tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Suami-suami juga bisa begitu. Sekalipun aku punya istri yang cerewet, aku tetap mengucap syukur. Karena istri yang cerewetku ini membuat aku bisa latihan kesabaran. Saya mau bilang ya, suami yang sabar itu dihasilkan dari istri yang cerewet. Betul, saya jadi pendeta udah lama, ngelayanin rumah tangga udah banyak. Saya mau bilang saudara, saya bisa nilai mana suami-suami yang punya istri cerewet dan tidak. Kalau suami-suami yang kalem-kalem yang saya bisa jamin 80-90% dia punya istri yang cerewet di rumah.
Sekalipun mungkin istrinya lagi ketemu saya, pas ketemu saya bisa jamin istrinya lagi pencitraan itu. Di rumah pasti cerewetnya bukan main tuh istri, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara. Sekalipun ada dalam masa-masa yang tidak mengenakan, sekalipun ada pada masa-masa sukar, orang yang takut akan Tuhan tetap mampu bersyukur. Karena balik lagi di poin yang pertama, karena dia percaya ada rancangan indah yang Tuhan siapkan dalam kehidupannya. Amin, saudara. Yang ketiga, ciri orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga adalah orang yang takut akan Tuhan adalah taat kepada firman dan menjauhi kejahatan. Sama-sama bilang sama saya, menjauhi kejahatan. Ada ayatnya, Ayub 1 ayat 1, saudara. Coba kita lihat sekali lagi, Ayub, saudara. Ayub 1 ayat yang pertama dikatakan apa di sana? Boleh munculkan di layar, saudara. 3, ya. Ada seorang laki-laki tanah Uz, bernama siapa? Ayub. Orang itu apa? Saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan sekali lagi, Ayub itu apa? Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Karena Ayub takut akan Tuhan, itu kenapa dia menjauhi kejahatan. Ada ayat pendukung yang lain, saudara, yang punya korelasi yang sama, saudara. Yaitu di Amsal pasal yang ke-8 ayat 13. Coba boleh munculkan. Amsal pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-13. Boleh munculkan di layar. Sama-sama. 3, ya. Takut akan Tuhan apa? Kemudian bagian awal dikatakan apa di sana? 3, ya. Takut akan Tuhan ialah apa? Membenci kejahatan. Ayat berikutnya, Amsal 16 ayat 6. Sama-sama kita baca. 3, ya. Dengar kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena apa? Takut akan Tuhan. Orang apa? Menjauhi kejahatan. Jadi jangan bilang sama saya, Pak Pendeta, aku takut akan Tuhan. Tapi pada kenyataannya kau tetap hidup dalam dosa. Jangan bilang sama saya, Pak Pendeta, aku takut akan Tuhan. Tapi pada kenyataannya hidupmu masih gak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan bilang sama saya, Pak Pendeta, aku takut akan Tuhan. Tapi saya mau bilang, saudara, dalam kehidupanmu kau dosa jalan terus. Saya mau bilang, saudara, orang yang takut akan Tuhan, membenci kejahatan, jaga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, masuk pada bagian yang kedua. Dampak ketika seseorang hidup di dalam Tuhan. Atau bicara tentang takut akan Tuhan. Dampaknya apa, saudara? Yang pertama, Mazmur 34 ayat 9. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-9. Di Alkitab buku saudara ada sedikit penyesuaian. Yaitu di ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca. Ayat yang ke-10 di Alkitab buku. Tetapi di Alkitab elektronik ayat 9. Sama-sama. 3, ya. Takutlah, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak apa? Sekali lagi, sebab tidak berkekurangan orang yang apa? Takut akan dia. Kata tidak berkekurangan menggunakan kata maksor. Maksor ini bicara tentang tidak kekurangan, tidak miskin, tidak rugi, segala keperluannya tercukupi. Saya mau bilang, saudara, dalam terjemahan yang lain, saudara, saya mau bilang orang yang takut akan Tuhan, dampak yang pertama selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, saudara, ketika kita hidup takut akan Tuhan, gambaran kita hidup dalam naungannya Tuhan. Kalau kita sudah hidup dalam naungannya Tuhan, saya mau bilang Tuhan yang jamin kehidupanmu. Amin. Ketika kita hidup dalam naungannya Tuhan, segala keperluanmu Tuhan yang penuhi, saudara. Ada janji firman Tuhan apa? Allahku akan apa? Memenuhi segala keperluan. Gak pernah baca. Keperluan. Di dalam, menurut kekayaan dan kemuliaan dalam siapa? Kristus Yesus. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan yang jamin setiap keperluanmu. Saya mau bilang, saudara, gereja ini, saudara, itu ngalamin masa-masa yang tidak mudah. Dalam perjalanan saya mau bilang pandemi itu nyerang semua sektor termasuk gereja, saudara. Tapi saya mau bilang sekalipun gereja ini diterpa badai pandemi, gereja ini tetap baik-baik saja. Bahkan bisa jadi berkat buat orang di masa-masa sukar. Kenapa? Karena memang dari Bapak Gembala Sidang bersama Ibu Gembala adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena dari pemimpinnya takut akan Tuhan, akhirnya apa? Gereja ini dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika kau hidup takut akan Tuhan, jangan takut. Saya ngalamin sendiri. Saya menjadi orang Kristen merantau di Jakarta jadi anak Tuhan. Karena saya takut akan Tuhan sekalipun ada di kota besar. Ibu kota yang terkenal lebih kejam daripada ibu tiri. Saya mau bilang, ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Amin. Apapun keadaanmu hari ini, sekalipun mungkin resesi, sekalipun mungkin keadaan sedang bergoncang. Jangan takut. Hiduplah takut akan Tuhan. Tuhan pelihara hidupmu. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup takut akan Tuhan.
ada pemeliharaan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa dampak ketika kita hidup takut akan Tuhan? Mazmur 34 ayat 7. Mazmur pasal yang ke-34 ayatnya yang ke-7. Boleh munculkan di layar saudara. Yuk, Mazmur pasalnya yang ke-34 ayat 7. Sama-sama kita baca. 3, ya. Malaikat Tuhan. Kemudian, sekali lagi. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu apa? Meluputkan mereka. Saya mencatat di sini saudara, ketika saudara dan saya hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk berkemah di antara saudara, mengelilingi saudara. Bicara tentang apa? Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, dan yang paling penting, sama-sama bilang sama saya, ada pembelaan Tuhan. Amin. Orang yang takut akan Tuhan, saya mau bilang ada pembelaan Tuhan atas hidupnya. Saudara ingat kisah Daud? Daud mau dijahatin sama Saul. Daud itu sekali lagi saudara dibandingkan sama Saul itu kalah jauh. Kenapa? Karena Saul seorang raja, notabene punya kekuasaan yang lebih besar daripada Daud. Saul seorang raja, notabene punya otoritas yang lebih besar daripada Daud. Saul seorang raja punya pasukan yang lebih banyak daripada Daud. Tapi endingnya yang jadi menang siapa? Kenapa? Karena Daud hidup takut akan Tuhan, menghasilkan pembelaan Tuhan atas hidupnya. Amin. Ada satu kisah yang saya suka sekali saudara, dari kisah Yosafat. Coba kita buka Alkitab kita saudara. 2 Tawarik 20 ayat 1-3. 2 Tawarik pasal yang ke-20, kita baca sama-sama saudara ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca. 3, ya. Setelah itu, kemudian apa ayat yang kedua? Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di mana? Haseson Tamar. Yakni apa? Ayat yang ketiga dikatakan apa di sana? Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada apa? Seluruh Yehuda supaya tanda dia takut akan Tuhan. Kenapa? Karena dia mencari Tuhan. Kita loncat ayat 15-17. Ayat 15-17 dikatakan apa di sana? 3, ya. Dan camkanlah. Dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan apa? Karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan siapa? Allah. Ayat 16, besok haruslah kamu menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis. Dan kamu akan mendapatkan mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Kemudian ayat 17 dikatakan apa di sana? 3, ya. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana apa? Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan, wow, saya mau bilang saudara, ada sekumpulan laskar besar berusaha untuk mau menyerang Yosafat. Di mana secara hitung-hitungan Yosafat pasti kalah. Tapi saya mau bilang saudara, ketika dia dalam posisi mau diserang, dia takut memang. Tetapi dia datang sama Tuhan, tanda apa? Dia hidup takut akan Tuhan. Endingnya apa? Akhirnya apa? Ketika dia hidup takut akan Tuhan, Tuhan yang berdiri jadi pembela bagi dia. Dan akhirnya apa? Bukan cuma berdiri jadi pembela, tetapi Tuhan yang berperang ganti dia. Akhirnya apa? Endingnya dia lihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan kita, kalau kita takut akan Tuhan, apapun rencana orang jahat berusaha untuk menjatuhkan saudara, endingnya Tuhan bela, Tuhan pasti kasih kemenangan. Amin. Saudara, kalau saudara hidup takut akan Tuhan, saudara nggak perlu datang sama pendeta dan bilang, Pak Pendeta tolong doakan saya, Pak Pendeta. Ada orang berusaha untuk menjatuhkan saya, Pak Pendeta. Pak Pendeta tolong doakan saya, Pak Pendeta. Ada orang berusaha untuk fitnah saya, Pak Pendeta. Pak Pendeta, ada orang berusaha untuk, yaitu Pak Pendeta, membuat saya dikeluarkan dari pekerjaan saya. Dia punya koneksi yang kuat. Saya mau bilang saudara, nggak usah datang sama pendeta. Cukup hidup takut akan Tuhan aja. Tuhan akan berdiri jadi pembela buat hidupmu. Pak Pendeta, dia punya koneksi yang besar. Dia punya koneksi yang tinggi. Dia punya koneksi yang kuat di dalam kantor saya, Pak Pendeta. Hei, kau hidup takut akan Tuhan. Koneksimu, koneksi kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Bapak Gembala sidang kita bersama Ibu Gembala diserang luar biasa. Tapi sampai hari ini karena mereka takut akan Tuhan. Tuhan terus kasih kemenangan demi kemenangan. Saya pernah ngalamin diserang orang-orang yang hebat. Tetapi karena saya hidup takut akan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kasih kemenangan, Tuhan angkat naik.
Amin. Saya mau bilang saudara, jangan takut apapun keadaanmu. Ketika kau hidup takut akan Tuhan, ada Tuhan yang berdiri. Saya suka satu quotes bilang begini. Boleh munculkan quotesnya saudara. Dari Benjamin Franklin, dia bilang begini saudara. Boleh munculkan. Ini dia. Fear of God and your enemy will fear of you. Takut akan Tuhan dan musuhmu akan takut dalam melihat dirimu. Kenapa? Karena yang mereka lihat bukan dirimu lagi, tetapi Tuhan yang berdiri di belakangmu. Dan saya mau bilang, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Artinya apa? Tuhan pasti kasih kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, Bu. Hidup takut akan Tuhan. Ada pembelaan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan, saudara. Yang terakhir, poin yang terakhir, saudara. Poin yang terakhir, dicatat apa di sana, saudara? Amsal pasal yang ke-22. Ayatnya yang keempat. Amsal pasalnya yang ke-22, ayatnya yang keempat. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita, saudara. 3, ya. Ganjaran. Sekali lagi, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya mau bilang saudara, bicara tentang kekayaan, bicara tentang kehormatan, bicara tentang kehidupan, itu adalah hal-hal yang dicari sama orang. Itu adalah hal-hal yang dikejar sama orang. Pertanyaan saya, mencari kekayaan, mencari kehormatan, mencari kehidupan, benar atau salah? Oke, cuma satu orang yang berani jawab. Yang lain takut. Lagi di gereja. Nanti kalau aku bilang benar, aku dibilang duniawi. Gak apa-apa, realistis aja jawab. Mencari kekayaan, mengejar kekayaan boleh dibilang begitu. Kehormatan, kemudian kehidupan. Benar atau salah menurut saudara? Benar? Oke. Buat saya betul, gak salah. Karena gini, selama kau mencari kekayaan, mencari kehormatan, mencari kehidupan, tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan, tujuannya untuk jadi berkat buat orang lain, that's good. Yang menjadi salah adalah ketika kau kejar semuanya itu, dan akhirnya kau meninggalkan Tuhan dalam hidupmu. Saya bahas minggu lalu, endingnya kau pasti akan kehilangan segalanya. Tapi kalau kau kejar semuanya itu, tapi tujuanmu untuk kemuliaan nama Tuhan, tujuanmu untuk jadi berkat, untuk menolong orang, itu bagus. Tapi saya mau ajar saudara tentang konsep kerajaan sorga begini. Lebih enak mana? Kita coba simpulkan, tim saya boleh bantu? Kita coba simpulkan semua kekayaan, kehormatan, kehidupan sebagai satu kata yaitu disebut berkat. Sama-sama bilang sama saya, berkat. Lebih enak mana? Pakai alat peraga supaya lebih mantap. Saya udah coba dan berhasil di semua sesi. Jemaat jadi lebih konsen. Ini contoh ya. Ini bukan gambaran berkat semuanya, tetapi ini hanya sebagian kecil dari gambaran berkat. Tapi ini alat peraga aja. Jemaat langsung semangat kalau lihat ini. Pertanyaan saya, ini konsep kerajaan surga. Pertanyaan saya, lebih enak kejar berkat atau dikejar sama berkat? Kalau duit aja cepet kejar. Tapi betul, lebih enak dikejar daripada ngejar. Dalam hubungan percintaan aja kan lebih baik dikejar daripada ngejar. Kalau dikejar nggak banyak biaya keluar, nggak banyak pengorbanan, bisa jual mahal lagi. Jadi begitupun dengan berkat, lebih enak dikejar daripada ngejar. Ngejar tuh kadang-kadang capek, penuh perjuangan, air mata luar biasa. Tapi kalau dikejar kemanapun kita pergi, berkat itu yang ngejar kita. Nah, simpan lagi, takut hilang. Takutnya saya lupa di mimbar, WL-nya, puji Tuhan. Dikejar berkat. Tidak. Kalau soal duit tidak boleh amnesia. Nah,
Begitupun dalam kehidupan kita, paling enak dikejar sama berkat. Dan saya mau bilang, saudara, kunci dikejar berkat menurut apa yang Alkitab katakan adalah hidup takut akan Tuhan. Karena kenapa? Hidup takut akan Tuhan ini bicara tentang apa? Kita nggak kejar berkatnya, tapi kita kejar sumber berkatnya. Kalau kita udah kejar sumber berkatnya, kita udah punya sumber berkatnya, maka berkatnya yang akan ikut kita, saudara. Karena kan janji Tuhan, carilah dahulu dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Kalau kita udah hidup takut akan Tuhan, waduh, berkat Tuhan yang ngejar. Saya ngeliat kesaksian Bapak Ibu Gembala sidang kita. Mereka itu pokoknya fokus hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu Gembala pikiran mereka takut akan Tuhan, hidup dalam Tuhan, pelayanan. Takut akan Tuhan, hidup dalam Tuhan, pelayanan. Takut akan, itu terus. Dan saya mau bilang hidup mereka gak pernah kekurangan. Berkat Tuhan yang ngikutin mereka. Kenapa? Karena sekali lagi dasarnya udah takut akan Tuhan. Saya juga ngomong gini saudara, bukan karena saya belum pernah ngalamin. Saya ngalamin. Gak usah jauh-jauh kesaksian kemarin. Saudara tahu kan, saya udah share kemarin. Ya sejak minggu kemarin, aku tak sendiri lagi. Iya. Saya jujur, saya cerita ya. Terserah mau benci silakan. Mau sakit hati silakan. Saya jujur saya takut. Karena minggu lalu saya terkondem. Ada koordinator bilang sama saya begini pagi-pagi. Pak Pendeta sih pakai nikah. Ini jemaat kurang 20 orang. Udah Yesus. Kenapa salah gue lagi? Makanya saya udah pikir, Tuhan sudahlah. Kalaupun memang ternyata mereka meninggalkan aku, it's okay. Tapi yang aku percaya adalah orang yang tulus mengasihi, mencintaiku akan tetap bahagia. Sekalipun aku bukan milik mereka. Iya kan? Lagian masa sakit hati karena saya gak nikahin? Masa saya harus nikahin semuanya yang suka sama saya? Saya ini namanya Marcel Saerang, bukan Marcel Salomo. Kalau saya Marcel Salomo 1000 boleh. Enggak boleh 1. Ya, saya udah gak sendiri lagi. Dan saya mau bilang saudara, kesaksiannya adalah begini. Gak bisa dipungkiri, nikah itu tidaklah murah. Betul, saya ngalamin. Nikah tuh gak murah, semuanya mahal, utuh. Apa-apa mesti bayar, apa-apa mesti bayar. Bahkan orang rambut sama orang muka, make up beda, mesti bayar beda-beda. Kenapa gak belajar sama-sama itu, belajar rambut, belajar muka sekalian. Kenapa harus beda-beda, mahal sih. Tapi saya ngalamin gini saudara. Saya mau nikah, tiba-tiba telepon saya berbunyi. Kering. Halo? Halo, Shalom. Dengar-dengar mau nikah ya? Iya, mau nikah. Saya kasih jas ya. Di gereja ini, Bapak Gembala Sidang ajar saya, tolak minta-minta. Tapi jangan tolak berkat. Oke. Iya kan? Iya tuh. Saya gak minta. Saya yang ditelepon. Tolak minta-minta. Tapi jangan tolak berkat. Oke. Thank you. Habis itu. Udah ada jas. Udah tenang. Ada lagi yang telepon. Halo. Oh iya. Dengar-dengar mau nikah ya? Iya mau nikah. Saya kirim jas ya. Oh. Tolak minta-minta. Oke. Makanya jas pagi, jas malam beda. Kalau firman jangan tepuk tangan. Perkara jas tepuk tangan, berdosa. Tapi saya nggak kejar berkat. Berkat yang kejar saya. Jasnya yang datang. Ya udah saya terima. Ada telepon lagi, halo. Dengar-dengar mau nikah ya? Iya. Saya kirim jas, mau pakai di mana lagi? Tapi Bapak Ibu Gembala ajar, jangan tolak berkat. Oke. Nanti pakai pas pelayanan. Oke. Jas itu mahal loh saudara. Saya biasa beli jas yang udah jadi.
Kemarin kalau ngukur sendiri, bikin sendiri, custom body, oh Tuhan, mahalnya lebih mahal daripada kalau beli di toko. Makanya kemarin saya berusaha benar-benar bikin yang sesuai dengan body saya, press body. Makanya kalau saudara lihat foto saya pemberkatan, itu jas udah kayak korset. Perasaan pas ukur pertama pas, kenapa udah begini? Makanya dalam hati saya, badanku dulu tak begini. Berkat. Jangan ikutin lagunya. Belum lagi apa? Saya baru tahu, seumur-umur saya ngurusin pernikahan, saya baru tahu, ternyata gaun pernikahan itu mahalnya luar biasa. Betul. Saya baru tahu gaun pengantin itu mahal. Puluhan juta. Makanya saya mau bilang ya, orang udah nikah terus gak hargai pernikahannya, main bilang cerai-cerai aja, udah nikah mahal-mahal. Bahasa Ibraninya, gaun pengantin mahal, ditanya berapa? 35 juta, udah res. Tapi, akhirnya ada yang, tenang aja, nanti aman pokoknya. Oh, aman, oke. Akhirnya, ada lagi yang telepon. Mau nikah ya? Iya. Desainer terkenal. Yang ngedesain bajunya Jessica Iskandar. Makanya artis Jessica Iskandar sama Pendeta Marcel 11-12. Artis Indonesia, artis Tiberias. Oh ya oke. Berapa sih emang? Saya coba googling. Desainer bikin baju, satu paket baju berapa? 95 juta, darah Yesus 55 juta. Tapi dia yang telepon. Saya pastikan dulu, bayar tidak? Oh tidak usah, berkat. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau mau bayar saya nggak mungkin bayar. Iyalah. Orang dekor aja bunga hidup puluhan juta sama bunga mati. Saya lebih pilih bunga mati, nanti saya lakukan mujizat, lakukan bangkitkan itu bunga-bunga. Mau suruh bayar itu bunga hidup. Mau suruh bayar itu baju. Tapi puji Tuhan. Itu baju datang. Puji Tuhan, praise the Lord. Berkat Tuhan yang kejar saya. Kalau saya nggak ingat itu gaun 95 juta, rasanya saya pengen pakai 95 juta itu. Pengen coba 95 juta. 95 juta. Dekor lagi. Dekor hitung-hitung, budgetnya berapa? 90 juta, darah Yesus. Berapa puluh kali khotbah itu 90 juta itu. Tapi tiba-tiba ya diskon aja. Hampir 60%. Oke. Berkat Tuhan. Dekornya yang kejar saya, berkat Tuhan yang kejar saya. Jasnya yang datang sama saya. Gaunnya yang datang sama saya. Kenapa? Ketika saya evaluasi karena hidup takut akan Tuhan. Makanya saya mau bilang saudara, hidup takut akan Tuhan, kau akan lihat hidupmu pas-pasan. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Pas butuh mobil, ada. Pas butuh duit, ada. Pas butuh dekor, ada. Pas butuh jas, banyak. Karena kenapa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, saya mau bilang saudara, ini membuat saudara dan saya hidup di dalam Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan, artinya pasti jaga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Kalau udah takut akan Tuhan, jaga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, tidak ada alasan Tuhan untuk tahan-tahan berkat dalam hidupmu. Ketika kau takut akan Tuhan, sekali lagi artinya apa? Kau sementara terhubung dengan sumber berkat, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan janji firman Tuhan, ketika kita sudah punya Tuhan dalam kehidupan kita, sama-sama bilang sama saya, segalanya pasti ditambahkan dalam hidupku. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, takut akan Tuhan, berkat yang mengejar hidupmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.